Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu, bertemu dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu Tuhan. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Dan kita akan melanjutkan satu renungan pagi yang begitu indah. Bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Kita semua rindu diberkati Tuhan. Melalui perikop Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11, kita akan bisa melihat bagaimana rahasia keluarga yang diberkati Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan Yohanes pasal 2 ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi bagaimana rahasia keluarga yang diberkati Tuhan? Yang pertama, sudahkah kita mengundang Yesus masuk dalam keluarga kita? Dalam Yohanes pasal 2 ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Artinya saudara, ada sebuah pesta di perkawinan di kota kecil, yaitu di Kana, daerah Galilea. Saudara yang kasih Tuhan, dalam adat istiadat Israel, perkawinan raya berlangsung selama 7 hari. Dan 7 hari perkawinan Yakub dalam Kejadian 29 ayat 27-28. Jadi adat istiadat orang Yahudi, kalau dia merayakan hari perkawinan itu selama 7 hari.
Nah, pesta perkawinan di Kana ini tidak jelas sampai berapa hari, namun dalam sebuah pesta pasti sudah dipersiapkan kepanitiaannya, saudara. Sudah diperhitungkan hidangan dengan sejumlah tamu yang diundang. Biasanya sih begitu. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, faktor konsumsi selalu menjadi simbol harga diri, dan untuk kalangan Yahudi yang menjadi prestisnya adalah anggur. Pesta perjamuan identik dengan air anggur, Bapak Ibu. Tetapi kenyataan pesta itu ternoda dengan kekurangan air anggur. Tetapi di sini kita bisa melihat ada dua hal. Yang pertama, Yesus diundang untuk pesta, dan yang kedua, Yesus diundang menjadi orang ketiga. Yang pertama, Yesus diundang untuk pesta. Yesus diundang dalam perkawinan itu bukan mendadak, bukan dalam hal air anggurnya kekurangan, tapi itu spesial. Dia mengundang bukan mendadak. Mempelai mengundang Yesus bukan hanya pada waktu masalah, bukan saat kekurangan anggur. Dalam budaya timur, biasanya kalau kita mengundang pasti kita nyamperin orang itu dan kita mohon, yang kita beritahu kalau boleh datang. Nah, ini juga mempelai seperti itu. Jadi mempelai mengundang Yesus datang ya bukan dalam keadaan menghadapi masalah, tapi mempelai itu datang bertemu dengan Yesus, diundang dengan hormat, didatangi, kemudian diundang langsung secara lisan untuk memohon hadir dalam pesta itu. Ternyata kehadiran Yesus pada pesta itu membawa berkat, sehingga kemudian berperan sangat besar untuk menyelesaikan masalah pesta. Nah, ini hebat sekali, saudara. Ini suatu hal yang gak masuk akal. Ketika di hari ketiga memang gak dipastikan perkawinan di Kana berapa hari, tapi hari ketiga berarti menunjuk 7 hari, Bapak Ibu. 3 hari itu lagi sedang puncak-puncaknya, orang lagi sedang banyak, saudara. Bayangkan, tapi sang mempelai dia tetap tenang. Nah, saudara, kenapa saudara? Karena sang mempelai mengundang Yesus untuk datang ke pesta itu, diundang sebagai tamu istimewa, bukan pada waktu dia menghadapi masalah, bukan pada waktu dia menghadapi kekurangan anggur, tapi mempelai ini dia memohon untuk hadir. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian pada kehadiran Yesus menyelamatkan pesta itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, Yesus diundang menjadi orang ketiga. Biasanya orang ketiga bikin berantakan, Bapak Ibu, tetapi Yesus menjadi berkat. Yesus diundang menjadi orang ketiga dalam perkawinan itu. Dalam banyak peristiwa, kehadiran orang ketiga dalam perkawinan akan membawa bencana bagi keluarga. Tetapi saudara, orang ketiga yang diundang oleh mempelai ini adalah Yesus. Yesus, saudara kasih Tuhan. Orang ketiga itu kalau biasanya itu saudara kita atau orang tua kita atau mertua kita, tapi dalam keluarga Kristiani masa kini justru diperlukan orang ketiga, yaitu siapa? Sudah dia, penyelamat perkawinan di Kana. Kehadiran Yesus dalam keluarga membuat pesta bisa terus berlangsung. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah poin yang pertama, bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan ketika kita mengundang Yesus. Pertama, mengundang Yesus dalam pesta itu, dan yang kedua, saudara, Yesus diundang menjadi orang ketiga. Orang ketiga biasanya adik, kakak, atau orang tua kita, atau ipar kita. Dan biasanya orang ketiga itu membawa bencana, saudara. Tetapi secara Kristiani, iman Kristen kita, orang ketiga Yesus membawa berkat, membawa sukacita, ada jalan keluar. Dan ini saudara, oleh karena itu poin yang pertama, hadirkan Yesus dalam pribadi dan keluarga saudara saat menyembah, saat teduh, memuji Tuhan, mengundang Yesus, berarti memberikan tempat dia untuk melayaninya, menyenangkan hati kita semua. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah poin yang pertama, bagaimana rumah tangga yang diberkati Tuhan. Sudahkah kita mengundang Yesus secara personal atau keluarga? Sudahkah kita hadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga kita? Sebagaimana perkawinan di Kana, Yesus diundang hadir dalam pesta itu, dan Yesus diundang untuk menjadi orang ketiga.
Kenapa menjadi orang ketiga Yesus diundang hadir? Beda saudara. Dia penyelamat perkawinan di Kana, berarti dia juga penyelamat perkawinan kita. Artinya saudara, keadaan dalam membuat keluarga, membuat pesta bisa terus berlangsung dan membuat kita bahagia. Firman Tuhan pagi hari ini membuat sukacita. Keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang mengundang Yesus senantiasa. Hadirkan Tuhan dalam keluargamu. Hadirkan Tuhan dalam rencana keluargamu. Hadirkan Tuhan untuk anak-anakmu. Hadirkan Tuhan untuk usaha pekerjaanmu pagi. Hadirkan Tuhan dalam segala bidang. Bukan hanya dalam keluarga, tapi bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita bekerja. Sudahkah kita hadirkan Tuhan sebagai orang ketiga yang menyelamatkan perkawinan di Kana? Berarti Tuhan hadir akan menyelamatkan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, dan kami mengucap syukur malam ini untuk firman-Mu yang begitu indah. Firman-Mu yang membawa kami melihat kemuliaan Tuhan yang nyata, menjadikan keluarga kami diberkati, pasangan kami diberkati, bahkan anak-anak kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan kuasa Tuhan sanggup menembus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.